Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel aku, Irma Yuanda. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu bahagia tentunya. Amin. Sebelumnya di sini aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ngeklik video aku, dan aku juga mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja datang ke channel aku. Perkenalkan, aku Irma Yuanda, ibu dari 4 orang anak. Nah teman-teman, di sini aku sudah ngambil ikan dari freezer, dan di sini aku ngambil ikan tudung saji. Nah seperti yang teman-teman lihat, ikannya itu masih beku ya. Dan di sini aku isi air biar si ikannya itu tidak beku lagi. Nah jadi untuk sayurnya aku mau masak si sawi putih ya teman-teman. Dan nanti setelah aku masak, aku mau makeover sedikit di bagian ruangan rumah aku yang lembab ya. Jadi buat teman-teman jangan jijik nanti ya kalau udah melihatnya. Dan aku makeovernya itu tidak pakai budget sama sekali ya. Jadi buat teman-teman simak terus video aku, tonton terus video aku sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, menekan tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasi video-video terbaru aku, dan jangan lupa di like, komen yang positif, dan share apabila dirasa video aku bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Jadi beneran ya teman-teman, sayuran ataupun bahan-bahan masakan yang lainnya tuh kalau dimasukin ke kulkas dengan cara yang benar atau dengan cara food prep itu, walaupun dianya seminggu 2 minggu gitu ya, sayurannya itu masih fresh. Seperti yang teman-teman lihat ini, si sawi putihnya itu masih segar banget ya teman-teman. Padahal ini udah 1 minggu lebih loh sayurannya ini ada di kulkas. Nah jadi buat teman-teman wajib banget ya simpen sayurannya di food prep biar tetap seger gitu ya. Dan dimasak pun kita semangat gitu, karena si sayurnya juga masih sehat, masih seger gitu. Nah di sini untuk sayur putihnya aku mau pakai bumbu iris-iris aja. Nah karena di sini nanti aku nggak punya terasi, jadi untuk sayur putihnya itu aku pakaikan ebi nanti ya teman-teman. Nah seperti biasa bumbu irisannya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga si tomat. Nah ini si cabai untuk sambal mau aku blender dulu ya teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing. Nah di sini lanjut aja aku goreng si ikan ya teman-teman. Sebelumnya di sini ikannya udah aku kasih garam dan juga perasan jeruk nipis ya teman-teman biar makin seger. Nah di sini aku pakai 2 wajan seperti biasa biar masaknya itu cepet. Nah itu ebinya yang tadi yang aku bilang ya, pengganti si terasi. Dan bumbu tumisannya sudah matang, langsung aja aku masukin si sawi putihnya ya teman-teman. Dan di sini sawi putihnya mau aku masak tumis kuah gitu aja, jadi nggak pakai santan ya teman-teman. Dan di sini aku kasih air biar cepat bercepat lembut, cepat matang. Nah si ikannya ini sudah matang di sisi bawahnya, jadi aku balik aja ya. Dan di sini sayur putihnya sudah matang, aku kasih garam, gula, dan aku cek rasa sudah pas, langsung aja aku matikan. Sayur putih sudah matang ya teman-teman. Lanjut masak si sambal. Nah di sini si sambal sudah matang, langsung aja aku kasih garam, gula. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Nah di sini ikan sambalnya sudah selesai, langsung aja aku pindahin ke piring ya teman-teman. It's been way too long. If I could lay down.
Nah setelah ini mau aku masukin aja langsung ke lemari ya teman-teman. Dan sebelum aku letak ke lemari, aku mau kasih alas mangkok seperti itu, dan aku kasih air biar si semut tidak nyampe ke sambal ya teman-teman. Dan di sini aku lanjut bersih-bersih sedikit di bagian kompor. Nah di sini tidak ada cucian piring ya teman-teman. Lanjut aja, kita langsung ke ruangan lembab aku. Siap-siap ya teman-teman, jangan jijik ya liatnya. How Nah, jadi ini dia ruangan lembab aku yang banyak pulaunya ini ya. Nah, jadi ini ruangan dari depan rumah aku gitu, masuk rumah aku kan ruang tamu tuh ya. Habis ruang tamu itu ketemu kamar, habis kamar nah ruangan inilah dia ya. Nah, setelah ruangan ini baru ketemu dapur aku gitu. Nah, jadi aku awalin tadi mengerok-ngerok dinding yang melepuh-melepuh gitu. Langsung di sini selesai dikerok-kerok, aku sapu-sapu dulu. Nah, di sini aku lanjut aja ngecat dinding yang super lembab itu dan berpulau ya, teman-teman. Jadi di sini kenapa tidak memakai budget sama sekali? Karena aku cuman menggunakan cat tembok aja. Nah, si cat tembok ini sudah ada di rumah aku bertahun-tahun ya, teman-teman. Jadi untuk cat temboknya ini pun aku tidak beli. Cat temboknya ini karena dia sudah bertahun-tahun, keadaannya juga sudah mengental dan mengeras, teman-teman. Jadi sebelum aku mengecatnya ini, aku hancurin dulu, aku kacok-kacok dulu, apa namanya sih, aku aduk-aduk dulu gitu ya, biar si catnya itu mencair. Nah setelah mencair, langsung deh aku oles-oles ke dinding yang super lembab dan berpulau ini ya. Aku tuh ya, yang namanya ngecat tembok, aku tuh suka banget teman-teman. Jadi kalau di rumah aku, jadi di rumah aku ini kalau kita mau ngecat tembok, mau ganti warna tembok gitu kan, kita selalu mengecat sendiri gitu ya. Selain kita berhemat, kita juga bisa sambil olahraga doang ya. Lalu kita jarang sih pakai orang untuk bantu di rumah ini gitu ya, apalagi untuk ngecat tembok. Kita tuh suka mengerjakan sendiri, aku tuh bareng suami gitu ya. Nah, jadi di sini karena suami lagi kerja, ya udahlah nunggu dia pulang gitu kan, capek atau apalah gitu kan, ya udahlah kita juga bisa ngerjakan sendiri, kenapa harus nunggu suami gitu kan. Nah, jadi kita mengerjakan pekerjaan lelaki seperti ini tuh bukan berarti kita tidak menjadi ratu ya di rumah tangga kita. Jadi kadang-kadang sih ada yang bilang gitu kan, menikah dengan lelaki yang tepat bakalan menjadi ratu, ya kan, bakal menjadi princess gitu, nggak bener nggak sih ya kan? Nah kalau menurut aku ya sama aja sih. Jadi princess, jadi ratu itu ada waktunya dan ada tempatnya gitu ya kan. Nah kita melakukan pekerjaan rumah itu ya karena udah kewajiban kita dong ya sebagai ibu rumah tangga, dan itu juga sudah real gitu loh, kesadaran diri kita sendiri sebagai ibu rumah tangga wajib kita kerjakan gitu, seperti masak, nyuci baju, nyuci piring, bersihkan rumah ya. Walaupun pekerjaan seperti ini, mengecat rumah ini ya pekerjaan laki-laki, kalaupun kita bisa melakukannya kenapa tidak gitu kan. Aku tuh dasarnya juga orangnya nggak sabaran ya teman-teman, apalagi kalau untuk pindah-pindahin ruangan gitu kan. Walaupun berat ya aku lakukan sendiri aja karena memang saat itu kepengen ngerubah suasana gitu. Jadi pas kebetulan pas suami nggak ada, ya udah kerjain sendiri aja gitu, nggak nunggu-nunggu suami pulang. Bahkan kita bisa kasih kejutan dong ya ke suami, wah dia pulang, wah udah berubah nih rumah posisinya gitu. Jadi si suami juga akan senang gitu ya kan, melihat suasana yang udah berubah gitu di rumah, nggak gitu-gitu aja gitu kan.
ya paling tidak bisa memanjakan mata di rumah gitu ya. Dan ini aku ngecat tembok ini juga tanpa sepengetahuan suami aku loh. Nanti dia pulang pasti terkejut ini melihat aku sudah melihat si tembok ini sudah berwarna seperti ini. Nah, jadi ini di depan aku ada pipa besar. Nah, itu adalah aliran air dari kamar mandi menuju got ya, teman-teman. Jadi di sini tuh rumahnya kanan kiri belakang gitu kan, itu temboknya sudah rumah orang. Jadi kita nggak punya halaman belakang, halaman samping gitu ya. Jadi untuk aliran air dari kamar mandi itu kalau dialirin ke samping, ke belakang gitu kan nggak mungkin ya. Pasti ada suatu saat ada sumbat gitu. Jadi makanya mungkin karena aku juga masuk ke rumah ini keadaannya juga sudah seperti ini gitu. Pipa sudah lewat ke dalam rumah ini menuju ke depan. Mungkin nggak dibuat ke samping atau ke belakang ya karena ngelewatin rumah orang gitu kan, jadi sering kesumbat. Nggak mungkin dong ya bongkar-bongkar rumah orang. Jadi mungkin punya inisiatif gitu orang yang sebelum nempatin rumah ini buat aliran air kamar mandi itu ke depan. Jadi kalau suatu saat dianya bocor atau sumbat akhirnya ya tinggal direnovasi aja gitu kan, tanpa mengganggu rumah orang gitu. Nah, untuk lantainya ini kenapa sih nggak dipakaikan karpet lantai kayak gitu? Nah, jadi ya dulu bertahun-tahun yang lalu aku sudah pernah pakai karpet lantai. Berhubung karena di lantai ini itu sering rembes gitu ya, tuh bagian ujung situ kan ada tuh yang agak basah. Nah, di bagian situ tuh sering keluar air jika hujan tiba gitu. Jadi pernah satu saat aku pasang karpet lantai di bagian lantai sini ya. Itu di saat kalau hujan air keluar otomatis di situ. Dan untuk ngebersihin airnya itu susah ya teman-teman, karena ada karpet itu ribet gitu, harus buka-buka karpet lalu bersihkannya lagi, lalu dibentang lagi karpetnya, kan makan waktu dan ribet banget gitu. Udah gitu otomatis si karpet ini kan bawahnya itu lembab alias basah terus gitu kan, berkeringat terus. Nah, sering banget ada binatang yang namanya itu kaki seribu atau apa namanya, kelabang. Ada kelabang di bagian bawahnya itu, makanya aku nggak mau pakai itu lagi gitu kan. Sering banget kita duduk-duduk di situ, tiba-tiba ada anak kelabang yang keluar dari sela-sela karpetnya itu. Aduh, kan bahaya banget buat anak-anak aku kan. Jadi ya udah aku inisiatif buka karpetnya dan aku nggak pakai sama sekali, dan akhirnya ya seperti inilah lantainya ya. Lebih baik lantai seperti ini daripada aku harus pakai karpet lantai yang super lembab dan mengakibatkan datangnya hewan berbisa ya. Binatang si kelabang itu kan berbisa ya teman-teman, kalau gigit pasti bengkak atau membuat iritasi kulit, apalagi anak-anak ya, demam bisa pasti. Dan jadi aku takut, makanya aku buka dan aku nggak pakai lagi ya teman-teman. Terus kenapa nggak pakai keramik aja gitu kan? Nah, jadi untuk si keramiknya aja pun satu kotak udah berapa, dan ruangan ini butuh keramik berapa gitu kan, belum lagi beli ini itu, terus ongkos pasangnya. Sudah pasti memerlukan budget yang cukup banyak ya teman-teman. Dan ini ruangan harus ditimbun sebenarnya, karena yaitu tadi suka merembes kalau ada hujan gitu kan. Makanya ini ruangan wajib ditimbun terlebih dahulu sebelum dikeramik. Ya bakalan dikeramik sih, tapi tunggu nanti budgetnya terkumpul ya teman-teman. Doakan aja aku bisa mengumpulkan budget biar bisa mengeramik di ruangan ini ya teman-teman. Nah, untuk lemarinya ini sekalian aja aku cat, karena memang lemarinya itu udah berpulau juga, keseringan dia kena banjir ya.
Nah, jadi untuk tembok yang di belakang lemari itu aku nggak cat ya teman-teman, karena lemarinya itu berat, aku nggak sanggup untuk menggesernya. Nah, jadi yang aku cat itu yang nampak-nampak aja, yang bisa aku geser ya aku geser, tapi kalau nggak aku bisa geser ya udah dilewatin aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman. You were saving that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone. Nah, untuk bagian sini itu cuman sedikit dan dia di bagian bawah aja yang berpulau, makanya yang aku cat itu di bagian bawah aja ya teman-teman. Nah, untuk di atasnya itu ada stiker hafalannya untuk Devano. Mohon maaf itu ada coret-coretan karena warnanya ini lebih tua, ya udah aku biarin aja ya teman-teman. Warna cat yang aku gunakan untuk tembok yang berpulau ini gitu maksudnya ya teman-teman, warnanya lebih tua, makanya yang di atas itu yang kecoret-coret aku nggak cat, karena kan yang di atas itu warnanya hijaunya lebih muda dan yang aku gunakan sekarang ini warnanya lebih tua, jadi nggak cocok ya. Nah teman-teman, setelah ini makeover ruangan ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi untuk lantainya aku biarkan seperti itu ya. Jadi untuk pakai karpet lantai aku nggak mau lagi ya. Jadi kalau untuk ngeramik aku tunggu sampai budgetnya terkumpul. Nah alhamdulillah ini makeover tembok yang berpulau dan lembab sudah kelihatan rapi dan bersih ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video aku sampai ke sini dan yang udah ngedukung channel aku dengan like, comment, share dan juga subscribe. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan juga kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Sekian video dari aku teman-teman. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.